Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Dwi Agnes Dinda Parameswara dengan NIM 112070882 kelas 11-7B01 Universitas Nusa Mandiri Jakarta Pusat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo simak video presentasinya. Baik, langsung saja. Materi presentasi kali ini saya akan membawakan tentang teknik simulasi. Oke. Untuk teknik simulasi, sistem pendukung keputusan memiliki latar belakang yaitu setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan tidak akan pernah luput dari masalah, terutama masalah berhubungan dengan pengelolaan manajemen. Jika ditinjau dari kehidupan sehari-hari, terjadinya masalah bisa disebabkan dari pihak internal maupun eksternal. Banyak pihak yang menganggap bahwa masalah datangnya dari pihak eksternal lebih berbahaya sehingga diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Sedangkan masalah yang datangnya dari dalam atau internal tidak terlalu berbahaya. Inilah suatu pandangan yang salah dan bisa menyebabkan kehancuran dari sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi. Lalu sistem pendukung keputusan dikemukakan oleh Michael S. Scott Morton dan Peter G. W. Keen dalam buku Sistem Informasi Manajemen MC Lead 1998 menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Keen dan Scott dalam buku Sistem Informasi Manajemen, sistem pendukung keputusan mempunyai 3 tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama, ada membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah terstruktur. Kemudian yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Lanjut, di sini ada kemampuan dan karakteristik sistem pendukung keputusan atau DSS, merupakan singkatan dari bahasa Inggris dengan kepanjangan Decision Support System, disingkat DSS ya, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sistem pendukung keputusan. Ini merupakan kemampuan dan karakteristik ya, jadi DSS dapat melakukan apa saja dan kemudian karakteristiknya seperti apa, seperti ini. Lanjut, tahapan pengambilan keputusan sistem pendukung keputusan. Jadi tahapannya yaitu kita lihat dari realitasnya. Realitasnya lanjut lagi ada penyederhanaan melalui asumsi-asumsi yang dibuat. Kemudian masuk di tahap intelijensi. Di sini ada beberapa poin-poin. Kemudian kita lanjut lagi pernyataan masalah. Nah, dalam tahap ini yaitu tahap desain. Kita menyatakan pernyataan masalah, kemudian ada validasi model, yaitu tahap desain. Lanjut lagi, kita mendapatkan sebuah alternatif, yaitu pembuktian, pengujian solusi yang diusulkan, yaitu di tahap pemilihan. Setelah kita melewati 3 tahap ini, kita akan menemukan sebuah solusi. Solusi ini akan menjadi implementasi dari solusi, kemudian nanti akan mensukseskan realita yang tadinya bermasalah atau butuh suatu sistem untuk pendukung keputusannya. Apabila 3 tahap ini gagal, maka kita ulang lagi dari tahap yang pertama, yaitu tahap intelijensi, seperti itu. Lanjut, ada permodelan sistem pendukung keputusan. Menurut Raymond McCullough, CR adalah penyederhanaan abstraction dari sesuatu. Kemudian dari Ephraim Turban 1998 adalah sebuah representasi atau abstraksi realitas yang disederhanakan karena realitas terlalu kompleks untuk ditiru secara tepat dan karena banyak dari kompleksitas itu sebenarnya tidak relevan dan dalam penyelesaian masalah yang spesifik. Kemudian permodelan itu dibagi menjadi 3 menurut abstraknya. Yang pertama, ada ikonik atau skala. Ikonik atau skala ini
merupakan replika fisik sebuah sistem, biasanya pada suatu skala yang berbeda dari aslinya, seperti itu. Ini bisa untuk gambaran ya. Kemudian untuk analog, sebuah model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya, tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Kemudian di sini ada matematik. Analisis sistem pendukung keputusan dilakukan secara numerik ya. Ini tuh lebih ke model matematikanya. Dan ini yang kita nanti bahas. Lanjut di ilustrasi sistem simulasi. Oke, yang pertama ada sistem. Sistem dibagi menjadi dua ya, yaitu ada eksperimen dengan sistem sebenarnya dan eksperimen dengan model. Untuk eksperimen dengan model dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada model fisik dan model matematik. Untuk model matematiknya kita bagi lagi menjadi dua, ada solusi analitis dan simulasi. Nah, untuk yang nanti kita bahas itu dari simulasi, yaitu model matematikanya. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, itu sistem apa sih? Sistem adalah sekumpulan objek yang tergabung dalam suatu interaksi dan interdependensi yang teratur. Kemudian ada model, adalah penyederhanaan dari sistem yang akan dipelajari. Kemudian ada simulasi, adalah suatu proses kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem pada kurun waktu tertentu. Klasifikasi simulasi dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama ada model simulasi statik vs dinamik, ada model simulasi deterministik vs stokastik, kemudian yang ketiga ada model simulasi kontinu vs discrete. Untuk yang pertama ada model simulasi statik dan vs dinamis. Untuk yang statik sendiri itu adalah representasi sistem pada waktu tertentu. Waktu tidak berperan di sini, yaitu contohnya model Monte Carlo. Kemudian yang kedua ada model dinamik, yaitu mempresentasikan sistem dalam perubahannya terhadap waktu. Contohnya sistem konveyor di pabrik. Yang kedua ada model simulasi deterministik vs stokastik. Untuk model deterministik itu tidak memiliki komponen probabilistik atau random. Terus yang keduanya ada model stokastik, yaitu memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Kemudian yang ketiga ada model simulasi kontinu vs discrete. Untuk kontinunya status berubah secara kontinu terhadap waktu, misalkan gerakan pesawat terbang. Kemudian model discrete, status berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah, misal jumlah customer di bank. Oke, lanjut. Model yang akan dipelajari selanjutnya adalah discrete, dinamik, dan stokastik, dan disebut model simulasi discrete event. Simulasi discrete event itu adalah permodelan sistem dalam perubahannya terhadap waktu di mana variabel-variabel status berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah. Contohnya, kedatangan dan keberangkatan pesawat. Lalu, kenapa sih kita memerlukan simulasi seperti itu? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita memerlukan simulasi tersebut, yaitu yang pertama, simulasi adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah jika sistem nyata sulit diamati secara langsung. Contoh, jalur penerbangan pesawat ruang angkasa atau satelit. Dalam jalur penerbangan ini dan ruang angkasa atau satelit ini tidak mungkin kan kita harus kita harus mengatasi masalah tersebut langsung seperti itu, dan itu sangat impossible. Kemudian yang kedua adalah solusi analitik tidak bisa dikembangkan karena sistem sangat kompleks. Ya kali kita harus melihat satu persatu ya waktunya sangat panjang gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengamatan sistem secara langsung tidak dimungkinkan karena yang pertama sangat mahal otomatis karena sistemnya itu banyak, seperti itu. Kemudian dua, memakan waktu yang terlalu lama, ya betul. Kemudian tiga, akan merusak sistem yang sedang berjalan, betul. Jadi akan mengganggu sebuah sistem yang sedang berjalan.
Untuk tadi, ini kan ada alasan mengapa kita perlu simulasi. Tentu saja di sini ada kekurangan simulasinya, yaitu yang pertama, simulasi tidak akurat. Kenapa? Karena teknik ini bukan proses optimisasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya sulit diukur. Kemudian yang kedua, ada model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, otomatis. Terus yang ketiga, tidak semua situasi dapat dievaluasi menggunakan simulasi. Terus yang keempat, simulasi menghasilkan cara mengevaluasi solusi bahkan untuk evaluasi masalah. Lanjut. Aplikasi studi simulasi. Sebenarnya banyak ya aplikasi untuk belajar simulasi, yaitu yang pertama ada desain dan analisa manufaktur. Yang kedua, mengetahui kebutuhan software dan hardware untuk sebuah sistem komputer. Yang ketiga, mengevaluasi sistem persenjataan baru dalam bidang militer, menentukan peraturan dalam sistem inventory atau persediaan, mendesain sistem transportasi, mendesain sistem komunikasi, mengevaluasi sistem pelayanan dalam bidang perbankan, mengevaluasi sistem ekonomi dan finansial. Pendekatan 3 langkah. Langkah-langkahnya itu sudah saya klasifikasikan atau sudah saya rangkum menjadi 1, 2, 3 langkah, yaitu yang langkah pertama itu ada membangun, langkah kedua itu menguji, langkah ketiga mengevaluasi. Cara gampangnya seperti itu. Kemudian untuk kepanjangannya atau lebih kompleks lagi definisinya, yaitu yang langkah pertama, membangun sebuah model dengan usaha melibatkan informasi semaksimal mungkin. Oke, kata kuncinya adalah membangun. Kemudian yang langkah kedua, menguji asumsi-asumsi model secara empiris. Jika distribusi probabilitas secara teoritis cocok dengan observasi dan digunakan sebagai input untuk model simulasi, dapat diuji dengan pembuatan grafik dan uji goodness of fit. Jika beberapa himpunan data diobservasi untuk fenomena random yang sama, maka perbaikan dari penggabungan data tersebut dapat ditentukan dengan uji Kruskal-Wallis. Langkah yang kedua, kata kuncinya adalah menguji. Langkah yang ketiga, ada mengevaluasi seberapa representatif data output simulasi. Langkah ketiga, kata kuncinya adalah mengevaluasi. Oke, lanjut. Validasi, verifikasi, dan desain simulasi. Verifikasi itu adalah menentukan program komputer simulasi bekerja sebagai semestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Oke. Kemudian lanjut di validasi, berkenaan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut disebut kredibel. Waktu dan hubungan dari validasi dan verifikasi, yaitu di sini ada sistem mengalami yang namanya validasi untuk mencapai model konseptual. Setelah model konseptual dibuat, maka terjadi sebuah verifikasi. Setelah verifikasi, kita membuat program simulasi, kemudian kita validasi lagi apakah tersedia hasil yang benar, kemudian establish kepercayaan, yaitu implementasi hasil. Pandangan umum validasi, yaitu yang pertama, eksperimen dengan model simulasi merupakan pengganti dari eksperimen dengan sistem yang ada atau yang diusulkan. Kemudian yang kedua, yaitu kemudahan atau kesulitan proses validasi bergantung pada kompleksitas sistem yang dimodelkan dan apakah versi sistem tersebut sudah ada. Terus yang ketiga, model simulasi dari sistem yang kompleks hanya dapat merupakan pendekatan dari sistem yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, model simulasi harus selalu dikembangkan untuk sekumpulan tujuan tertentu. Model yang valid untuk satu tujuan belum tentu valid untuk tujuan lainnya. Yang kelima, catatan asumsi-asumsi model simulasi harus diupdate secara teratur dan akhirnya menjadi laporan akhir.
Verifikasi program komputer simulasi ini sendiri ada beberapa tahapan, yaitu ada 8 tahapan. Yang pertama ada dalam mengembangkan model simulasi, tulis dan debug program komputer dalam bentuk modul atau subprogram. Yang kedua, disarankan agar lebih dari satu orang membaca program komputer jika model simulasi yang dikembangkan besar. Yang ketiga, jalankan simulasi dengan beberapa setting parameter input dan lihat apakah outputnya masuk akal. Yang keempat, lakukan trace di mana status sistem yang disimulasi dicetak setelah masing-masing event terjadi dan dibandingkan dengan perhitungan manual untuk melihat apakah program bekerja sebagaimana mestinya. Yang kelima, jika mungkin, model harus dijalankan dengan asumsi-asumsi yang disederhanakan, di mana karakteristik yang sebenarnya diketahui atau dapat dihitung dengan mudah. Yang keenam, pada beberapa model simulasi akan sangat menolong jika ada animasi output simulasi yang dapat diteliti. Tahap 7, tuliskan mean dan variance sampel untuk setiap distribusi probabilitas input simulasi dan bandingkan dengan mean dan variance yang diinginkan, misalkan historical. Kemudian yang tahap 8 yaitu gunakan paket simulasi untuk memperkecil jumlah baris kode yang dibutuhkan. Oke, kita masuk di pembangkit bilangan acak, yaitu yang pertama berdistribusi uniform atau 0,1 dan tidak berkorelasi antar bilangan. Terus membangkit cepat, storage tidak besar, kemudian dapat direproduce. Kemudian periode besar karena mungkin bilangan acak dibangkitkan berulang. Pseudo-random number generator, metode kongruan multiplikatif yaitu xn sama dengan A kali n min 1 modulo m, di mana bilangan pseudo dimulai dengan nilai awal kali 0 yang disebut benih. A dan M bilangan bulat positif tertentu. A kali n min 1 dibagi dengan M dan sisanya diambil sebagai nilai N. Agar xn berperilaku acak yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu modul M dipilih sebesar mungkin untuk memperbesar periode. A dipilih agar korelasi antar xn minimum. Benih x0 yaitu bilangan bulat positif ganjil, x0 kurang dari M. Kemudian bilangan acak UI yaitu xn bagi atau slash M. Oke, untuk metode kongruen multiplikatif yaitu misalkan ya, di sini ada komputer berkapasitas 12 bit word, yaitu W-nya sama dengan 12, M sama dengan 2 pangkat W-1 sama dengan 2 pangkat 11 sama dengan 2048. A-nya sama dengan 67, jadi A sama dengan 2 pangkat 6 dan A mendefinisikan 3 yaitu mod 8. Misal X0 sama dengan 129, jadi X1 nya nanti akan ketemu 451, X2 nya akan 1545, X3 nya 1115, kemudian X4 nya ada 977. Lanjut ya, di sini ada matematika lainnya lagi. Jadi untuk U1-nya yaitu 451/2048 nanti ketemu 0,22015. Untuk yang U2 1545/2048 ketemunya 0,754395. U3 1115/2048 ketemu 0,544434. U4 sama dengan 977/2048 sama dengan 0,477051. Periodenya M/4 atau M dibagi 4 sama dengan 2048 dibagi 4 sama dengan 512. Jadi nanti ketemu untuk U1 nya sama dengan U513 dan U2 nya adalah U514. Oke, masuk di variabel acak dan fungsi distribusi probabilitas.
Untuk variabel acaknya atau random variable adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil sebuah eksperimen, yaitu variabel acak mempresentasikan hasil yang tidak pasti. Kemudian yang kedua ada variabel acak diskrit, yaitu variabel acak yang nilainya dapat dicacah atau dihitung. Contoh, jumlah pembeli yang memasuki sebuah toko dan sebagainya. Lanjut di variabel acak kontinu, yaitu variabel acak yang nilainya tidak dapat dicacah. Misalkan, perpanjangan pegas jika ditarik. Apakah itu bisa dicacah? Kan tidak. Kemudian di distribusi probabilitas, yaitu variabel acak diskrit adalah tabel. Itu dari variabel acaknya ya, yaitu tabel, grafik, atau rumus yang menyatakan probabilitas setiap nilai yang mungkin dimiliki variabel acak. Ciri-cirinya untuk variabel acak distribusi binomial, yaitu yang pertama percobaan terdiri dari n ulangan independen yang dapat diklasifikasikan menjadi berhasil atau gagal. Kemudian probabilitas berhasil atau P dari satu ulangan ke ulangan lainnya konstan. Nilai ekspektasinya yaitu NP, variansinya NP dalam kurung 1 min P. Algoritma binomial yaitu seperti ini. Lanjut di distribusi Poisson, yaitu ciri-cirinya dalam selang waktu T jumlah peristiwa terjadi independen terhadap jumlah kejadian yang terjadi pada waktu yang lain dengan peluang kejadian tunggal selama periode waktu yang sangat singkat proporsional terhadap panjang interval waktu. Peluang lebih dari satu kejadian dalam waktu yang sangat singkat negligible. Fungsi probabilitasnya, kemudian ada nilai ekspektasi, kemudian ada varian. Untuk algoritma Poissonnya bisa dibaca seperti ini. Lanjut lagi, distribusi hipergeometri, yaitu ciri-cirinya yaitu ada sampel acak dengan ukuran n dipilih dari populasi ukuran n, di mana sejumlah k dapat diklasifikasikan sukses dan n min k gagal. Fungsi probabilitasnya yaitu seperti ini. Kita dapat mencari fungsi probabilitas dengan rumus ini. Untuk nilai ekspektasinya ini, kemudian untuk variansnya ini. Oke. Lanjut di distribusi kontinu. Untuk distribusi kontinu tidak ada definisi ya, karena saya tidak menuliskan. Untuk yang algoritmanya, untuk algoritma kontinu itu seperti ini. Untuk definisi atau seri yang lain mungkin teman-teman bisa bantu melalui googling ya. Lanjut di prosedur statistik untuk membandingkan data output dari observasi dunia nyata dan simulasi. Oke, lanjut di pendekatan inspeksi, korelasi pendekatan inspeksi, yaitu jadi ada dua sub ya, yaitu data input secara historis. Lanjut, di sini ada sistem aktual. Kemudian setelah sistem aktual ada data output sistem. Kemudian yang satunya ada dari data input sistem secara historis nanti masuk di model simulasi. Setelah model simulasi nanti di data output model. Ini perbandingannya. Ini adalah pendekatan interval konfidensi berdasarkan data independen dan pendekatan time series. Di sini saya sudah contohkan untuk kasus 1 teknik simulasi, yaitu yang pertama, kasus komputer online. Komputer segera merespon perintah yang diterimanya. Perintah diterima melalui saluran komunikasi dengan kecepatan B perintah per detik. Rata-rata setiap perintah terdiri dari B karakter. Sebagian perintah atau K membutuhkan jawaban rata-rata sebanyak R karakter. Setiap perintah diterima oleh buffer atau sekaligus tempat mengirim jawaban yang berdaya tampung maksimum M karakter per detik. Proses sebuah perintah yang diterima membutuhkan 2000 instruksi. Penyiapan jawaban membutuhkan program dengan 1000 instruksi. Proses interupsi dalam melakukan transfer data baik ke dalam atau keluar komputer membutuhkan eksekusi 1000 instruksi. Asumsinya yaitu yang pertama, terdapat 3 jenis komputer berdasarkan tingkat kecepatan, yaitu yang pertama ada kecepatan rendah, P1-nya sama dengan 25.000 instruksi per detik.
Kemudian yang kedua kecepatan sedang P2 yaitu 50.000 instruksi per detik. Kemudian yang ketiga ada kecepatan tinggi yaitu 100.000 instruksi per detik. Kemudian yang asumsi kedua yaitu terdapat 4 ukuran buffer atau M yaitu 1, 2, 5, dan 10 karakter. Lalu apa permasalahannya? Yaitu yang pertama, bila data harga diketahui maka mana rancangan yang termurah? Kemudian, rancangan komputer yang mana yang mampu mempertahankan aliran data? Solusinya, akan dihitung berapa karakter per detik yang ditransfer dan membandingkannya dengan jumlah instruksi yang harus dieksekusi setiap detiknya. Berdasarkan kondisi yang ada nih, terdapat B perintah yang masuk dan KB jawaban yang keluar per detik, sehingga akan membutuhkan BP plus KBR karakter per detik untuk melewati buffer. Kemudian kapasitas maksimum buffer M karakter, sehingga akan terdapat B besar B kecil plus K B kapital R per M interupsi per detik. Lanjut lagi di contoh kasus 1 teknik simulasi. Instruksi yang terjadi per detiknya untuk perintah masuknya yaitu 20 Contoh kasus 1 teknik simulasi. Untuk instruksi yang terjadi per detik untuk perintah masuknya ada 2000 kali B kapital. Untuk jawabannya ada 10.000 kali K B kapital. Untuk interupsi sama dengan 1000 kali B kapital dalam kurung B kecil plus KR slash M atau per M. Jumlah instruksi per detiknya yaitu N sama dengan 2000 kali B kapital plus 10.000 kali K B kapital plus 1000 kali B kapital dalam kurung B plus KR bagi M. Jadi model matematikanya seperti ini. Simulasinya itu bila B sama dengan 5 perintah, B sama dengan B kapitalnya 5 perintah, B kecil 15 karakter, K-nya 10% dari perintah yang memerlukan jawaban, kemudian R 50 karakter jawaban. Maka rancangan komputer yang mampu mempertahankan aliran data yaitu nilai N lebih kecil dari atau sama dengan P dalam kurung I. Jadi nilai N sama dengan 2000 dikali 5 ditambah 10.000 dikali 5 dikali 0,1 ditambah 1000 kali 5 dalam kurung 15 tambah 5 dibagi M. Sama dengan 15.000 ditambah 100.000 dibagi M lebih kecil dari atau sama dengan nilai P dalam kurung I. Ya. Kemudian 3 ditambah 20 dibagi M nilainya lebih kecil dari atau sama dengan P dalam kurung I dibagi 5000. 20 dibagi M lebih kecil dari atau sama dengan P dalam kurung I bagi 5000 dikurangi 3. Jadi di sini 1. Berdasarkan per 1 dengan kondisi minimal akan diperoleh rancangan dengan alternatif sebagai berikut, yaitu yang pertama, komputer kecepatan tinggi dengan buffer 2 karakter. Kemudian yang kedua, komputer kecepatan sedang dengan 5 karakter. Yang ketiga, komputer kecepatan rendah dengan buffer 10 karakter. Oke, lagi, bila memperhatikan harga dari komputer berdasarkan tingkat kecepatannya, maka solusi optimal yang diperoleh dengan tetap mempertahankan aliran data yang ada yaitu rancangan komputer kecepatan rendah dengan buffer 10 karakter. Untuk algoritma kasus 1, yaitu yang pertama ada input data system, yang kedua hitung jumlah instruksi yang dibutuhkan per detik untuk setiap alternatif buffer yang ada. Ketiga, bandingkan setiap hasil langkah 2 dengan kecepatan maksimum dari setiap kemungkinan komputer yang tersedia. Yaitu yang keempat, tetapkan rancangan sistem komputer yang mampu memperhatikan data. Contoh kasus 2. Ini untuk kasus teknik simulasi. Yang pertama kasus komputer real time. Diberikan suatu rancangan sebuah mesin pengolah data yang bekerja secara real time, terdiri dari komponen
yang dapat dilihat di gambar 2.1 ini ya gambarnya. Yaitu di sini ada terminal masukan, terus CPU, memori, ada sebuah saluran komunikasi dari CPU ke media penyimpan atau disk, dan 3 buah media penyimpan. Spesifikasi perangkat keras dari komponen-komponen sistem yaitu kecepatan CPU pengolah data bervariasi antara 6 milidetik sampai dengan 14 milidetik. Waktu yang dibutuhkan CPU untuk memasukkan perintah ke dalam memori adalah 1 milidetik. Panjang perintah berkisar antara 10 sampai 20 unit, kapasitas memori 2000 unit, waktu untuk mencari lintasan dari disket berkisar antara 40 sampai 2000 milidetik, waktu untuk mencari sektor media penyimpanan berkisar antara 0 sampai 50 milidetik, berkas yang dibutuhkan agar suatu perintah dapat dilayani terdistribusi secara merata ke ketiga media penyimpanan. Kemudian, waktu yang dibutuhkan oleh berkas untuk menempuh saluran komunikasi adalah 2 milidetik. Oke, lanjut. Asumsi dari komponen-komponen sistem yaitu ada waktu kedatangan perintah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 50 milidetik. Kemudian, berkas yang dibutuhkan oleh suatu perintah yang tersebar ke 3 media penyimpanan dengan kemungkinan yang sama. Kemudian, panjang perintah berdistribusi uniform dari 10 sampai 20 unit. Kemudian lagi, waktu proses berdistribusi normal dengan rata-rata 10 milidetik dan standar deviasi 4 milidetik. Untuk pengendalian kerja sistemnya, yaitu perintah yang dibaca oleh CPU dimasukkan dalam antrian di memori. Kemudian, CPU mendekode perintah yang berada terdepan pada antrian di memori. Bila saluran komunikasi dalam keadaan tidak terpakai, maka berkas yang dibutuhkan oleh perintah yang sedang dilayani dapat ditransfer ke CPU untuk diolah. Kemudian lagi, sebaliknya, bila saluran komunikasi dalam keadaan terpakai, maka pelayanan ditunda sampai saluran komunikasi siap dan permintaan akan ditransfer, berkas dimasukkan dalam antrian saluran komunikasi. Kemudian apa permasalahannya? Yaitu yang pertama, bagaimana unjuk kerja dari sistem melalui pengukuran besar-besaran, yaitu sebagai berikut. Waktu tunggu rata-rata, waktu tunggu maksimum, waktu tunggu minimum dari suatu perintah untuk mendapat layanan CPU, kemudian panjang antrian yang terjadi, kemudian lagi untuk utilisasi dari komponen-komponen sistem, atau waktu sibuk CPU, waktu sibuk saluran komunikasi, rata-rata pemakaian memori. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bahasa, tutur kata, ataupun presentasi saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan.